Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ridho Hidayat. Saya di sini akan mempresentasikan dari hasil laporan dari kelompok saya, yaitu kelompok 8. Presentasi kali ini yaitu berjudul tentang analisis tocophenol vitamin E pada kandungan minyak biji kelor, atau nama lainnya yaitu Moringa oleifera lam secara kromatografi cair kerja tinggi. Anggota kelompok kami ada 4, yaitu Dinda Wahyuneng Tias, Falah Saleh Amash, Nisa Alia Faza, dan saya sendiri Wahyu Ridho Hidayat. Pada dasarnya, tanaman kelor atau moringa lam ini merupakan tanaman yang termasuk dalam familia Moringaceae. Nah, tanaman ini merupakan tanaman yang kerap kali ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, bahkan di negara-negara Asia selain Indonesia pun ada, yaitu Filipina, India, Pakistan, Thailand, dan lain-lain. Biji kelor mengandung kurang lebih 38% minyak yang mengandung vitamin E, yaitu 0,01%, dan beta karoten 0,014%. Analisis vitamin E dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti KLT, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi gas, dan kromatografi cair kerja kinerja tinggi atau KCKT. Pada penelitian ini digunakan metode KCKT karena memiliki kelebihan, yaitu kolom KCKT dapat digunakan berulang kali. Resolusi yang didapat jauh lebih tinggi daripada metode lain. Nah, operator digunakan berulang kali. Teknik yang digunakan tidak terlalu tergantung pada kemampuan operator. Waktu analisisnya cepat dan cara kerjanya mudah menguap dan termolabil. Terus, metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT ini merupakan metode yang sangat populer dan menghasilkan resolusi yang terbaik, mudah pelaksanaannya, detektor yang sensitif dan beragam sehingga mampu menganalisa berbagai cuplikan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kolom dapat digunakan kembali, mudah diperoleh kembali cuplikan, ideal untuk molekul besar dan ion. Nah, tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi keberadaan dan menetapkan kadar tocopherol pada minyak biji kalor menggunakan KCKT. Yang kedua yaitu mengetahui ada tidaknya proses pengaruh minyak terhadap kandungan tocopherol di dalamnya. Yang ketiga yaitu mengetahui kualitas minyak biji kelor yang berdasarkan komponen asam-asam lemak penyusun trigliseridanya. Manfaat penelitian pada praktikum ini yaitu pada hasil ini menambahkan hasanah ilmu pengetahuan tentang vitamin E pada bidang kesehatan serta referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu memberikan informasi mengenai potensi biji buah M. oleifera sebagai sumber antioksidan penting berupa vitamin E. Nah, pada kali ini yaitu persiapan alat dan bahan. Alat-alat yang termasuk yang akan digunakan yaitu timbangan bahan, timbangan analitik, grinder, rotary evaporator, terus oven, seperangkat alat pompa hidrolisis manual atau pompa, seperangkat alat pompa, seperangkat instrumen HPLC yang dilengkapi dengan pompa, kolom likospersi 18 ukuran 25 cm kali 5 mikrometer, digaser, detektor spektrofotometer UV vis, pemproses data dan intrafase, seperangkat instrumen GCMS, terus lampu Erlenmeyer, corong, botol vial, pipet tetes, beaker gelas, dan alat-alat gelas lainnya. Nah, untuk bahan sendiri ada dua, yaitu bahan uji. Bahan uji yang digunakan yaitu biji kelor atau Moringa oleifera lam yang sudah dimasak tentunya, ya kurang lebih 1,7 kg, yang sudah berwarna agak coklat kehitaman dan isi berwarna putih kotor dengan bau tidak spesifik dan rasa sepah yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Nah,
bahan sebelumnya telah dilakukan determinasi dan authentication spesimen di Hebrum Gregorians, Pusat Penelitian Biologi LIPI Bogor, Jawa Barat. Nah, untuk selanjutnya yaitu bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah N-heksana, Na2SO4, anhidrat, terus standar atau coverol yang lebih dari 96%, grade HPLC, etanol pro-analis, terus tetrahydrofuran THF pro-analis, terus metanol grade HPLC. Nah, selanjutnya yaitu sampel dari daun biji kelor ini. Nah, sampel klarifikasi tanaman menurut USDA 2013, klarifikasi tanaman kelor adalah sebagai berikut dengan kingdom Plantae, subkingdom Tracecobionta, subdivisio Spermatophyta, subdivisio Magnoliphyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Dilendilae, ordo Caprales, familia Moringaceae, genus Moringa, spesies Moringa oleifera lam. Nah, prosedur kerja yaitu menyiapkan simplicia, proses perolehan minyak, pembuatan larutan induk dan deret standar atau coverol, validasi metode analisis atau coverol, analisis atau coverol pada minyak biji kelor dengan KCKT, analisis kandungan minyak biji kelor dengan GCMS. Tempat tempat dan waktu penelitian itu dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2013 di Laboratorium Produk Alam, bidang Botani dan Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yang berada di Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 46 Cibinong, dan di Laboratorium Instrumen Balai Besar Industri Argo yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 11 Bogor. Nah, hasil dari pembahasan kali ini yaitu di sini, yaitu hasil perolehannya, yaitu hasil data minyak yang di percobaan itu ada 3. Nah, dengan metode pertama dilakukan dengan metode ekstraksi menstruasi dengan N-heksana. Nah, berat sampel yang digunakan itu 130 gram. Minyak yang dihasilkan pada percobaan pertama yaitu 52,2 gram. Yang kedua yaitu 51,8 gram. Terus yang ketiga yaitu 52,1 gram. Nah, pada penelitian pertama dengan persentase 40,14% dengan yang kedua yaitu 39,84%. Yang ketiga yaitu 40,07%. Dengan rata-rata pada percobaan ekstraksi menstruasi ini yaitu 40,01%. Nah, yang kedua yaitu dengan pengepresan mekanis. Pada pengepresan mekanis ini dilakukan dengan masing-masing 3 tahap, yaitu menstruasi dengan tempering biji dengan suhu 40 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius. Dan pada masing-masing derajat itu dilakukan selama 3 kali atau triplo. Nah, masing-masing pada pertama yaitu tempering biji suhu 40 derajat Celcius. Dengan berat simplicia awal yaitu 130, masih sama 130 gram. Nah, dengan hasil minyak yaitu 11,23 gram. 14, yang kedua yaitu 14,77 gram, yang ketiga yaitu 13 gram. Nah, untuk prosentasenya pada percobaan pertama 11,23 gram menghasilkan persentase 8,64, yang percobaan kedua yaitu 14,77 gram menghasilkan minyak 11,36%. Yang pertama tadi, maaf ada kekeliruan, itu tadi 8,64%. Nah, untuk yang ketiga yaitu 13 dihasilkan persentase 10% dengan rata-rata 10%. Nah,
pada selanjutnya yaitu tempering biji pada suhu 80 derajat Celcius. Berat awal simplesnya masih sama, yaitu 130 derajat Celcius, 130 gram. Nah, untuk hasil minyaknya pada percobaan pertama yaitu 10,75 gram dengan persentase minyak 8,27%. Untuk percobaan kedua yaitu 8 gram dengan hasil persentase 6,15%. Yang ketiga yaitu 10,9 dengan persentase 8,38% dengan rata-rata persentase yaitu 7,6%. Nah, untuk tempering biji suhu 120 derajat Celcius, berat simplisi awal itu masih sama yaitu 130 gram kurang lebih. Untuk hasil minyaknya yaitu 10,29 gram dengan persentase 7,92%. Pada percobaan kedua yaitu 8,67 gram dengan hasil persentase 6,67%, dan hasil dari yang ketiga yaitu 7,48 gram dengan persentase 5,72% dengan seluruhnya rata-rata 6,77. Nah, pada yang kedua yaitu data hasil uji liperitas. Nah, data hasil uji liperitas itu konsentrasi untuk ini yang pertama yaitu 0,48 mikrogram per mililiter dengan luas puncak 2156,71. Terus yang kedua yaitu 0,96 mikrogram per mililiter dengan luas puncak 4271 0,9. Terus 1,93 mikrogram per mililiter dengan hasil 8401,82. Yang ketiga yaitu 4,8, konsentrasi 4,8 dengan luas puncak 21.246,4. Terus yang keempat yaitu 9,64 dengan luas puncak 42.433,07. Nah, data hasil penentuan LOD dan LOQ dan log itu menunjukkan konsentrasi pertama pada di sini. Nah, pada itu dengan rata-rata sigma itu 23.301,02. Nah, untuk LOD sendiri 0,06 dan untuk LOQ itu 0,2. Nah, uji peroleh kembali yaitu bobot sampel 0,264 gram dengan luas puncak 52.011,7 dengan kadar 1,1187 miligram per gram. Terus penambahan spek itu 91,27 dengan UPK 96,40%. Terus percobaan kedua yaitu 0,2637 dengan luas puncak 52.408,53. Terus kadar yang dihasilkan 1,1286 mg per gram dengan penambahan spek 91,38 mikrogram per gram dengan UPK 95,29% dengan UPK keseluruhan rata-rata yaitu 95,8%. Nah, untuk kadar tocopherol sampel itu dapat dilihat pada samping, pada atas bisa. Nah, di situ sudah dijelaskan dengan hasil sampel A yaitu dengan kadar rata-rata 0,235, dengan sampel B 0,37, sampel C 0,265 dan sampel D yaitu 0,265 sama. Nah, kandungan senyawa kimia sampel
kimia sampel yang pertama kandungannya yaitu asam palmitat atau C13H21COOH. Yang kedua yaitu asam stearat. Nah, untuk pembahasannya sendiri, sebelum dilakukan ekstraksi biji kelor, dihaluskan terlebih dahulu untuk meningkatkan luas permukaan sehingga pelarut lebih mudah masuk ke dalam sel dan penarikan senyawa metabolit yang terkandung di dalam akan lebih maksimal lagi. Untuk metode selanjutnya dievaporasi dengan menggunakan rotary evaporator dengan diperoleh ekstrak minyaknya. Rotary evaporator merupakan alat yang menggunakan prinsip vakum destilasi di mana penurunan tekanan akan mengakibatkan pelarut dapat menguap pada suhu di bawah titik didihnya, sehingga senyawa metabolit yang terkandung di dalam pelarut tidak rusak oleh suhu yang tinggi. Pemanasan akan mengakibatkan terjadinya penguapan pelarut yang dipercepat oleh putaran labu alas bulat. Pompa vakum akan membantu uap pelarut naik menuju kondensor dan mengalami kondensasi menjadi molekul-molekul cairan pelarut murni yang selanjutnya ditampung di labu alas bulat penampung. Nah, untuk proses penguapan dihentikan ketika minyak yang diperoleh sudah kental dan tidak berbau N-heksana. Kemudian metode kedua yang digunakan adalah pengepresan mekanis. Metode ini memerlukan alat kempa dan dongkrak hidrolis sehingga pendorong mesin kempa tersebut sebelum dikempa terlebih dahulu sampel dikeringkan di oven untuk menghilangkan kadar air dan juga untuk memecahkan sel sehingga minyak lebih mudah dikeluarkan. Suhu yang dipakai diantaranya 40 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius. Tujuan dari variasi suhu tersebut adalah untuk mengetahui pada suhu manakah minyak paling banyak dihasilkan dari sampel senyawa tersebut, serta untuk membandingkan kualitas kejernihan minyak yang dihasilkan dari masing-masing suhu pemanasan sampel tersebut. Nah, minyak yang dihasilkan dari proses ekstraksi sebesar 40%, sedangkan minyak yang diperoleh dari proses kempa yang sebelumnya dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius adalah 10%, 7,6%, dan 6,77%. Pada metode kempa, pemanasan sampel pada suhu 40 derajat Celcius memang menghasilkan minyak lebih besar dibandingkan sampel C dan D yang dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius. Namun minyak tersebut masih belum sejernih minyak yang dihasilkan dari sampel C dan D. Kejernihan minyak dari sampel C dan D tersebut dimungkinkan karena minyak tersebut sudah tidak tercampur protein yang disebabkan oleh pemanasan dengan suhu yang cukup. Pada analis tocopherol, tidak dilakukan pengukuran panjang gelombang. Panjang gelombang yang digunakan yakni 280 nm dan laju aliran yang digunakan yakni 280 nm dengan laju alir yang digunakan adalah 1 ml per min. Pemilihan laju air di alir tersebut juga telah disebut dalam penelitian sebelumnya oleh Inggar Diayu Amitri 2010 bahwa laju alir 1 mili itu menghasilkan jumlah plat teoritis terbesar dengan nilai HETP terkecil dibandingkan dengan laju alir 1,2 dan 1,5. Pembuatan kurva kalibrasi tocopherol dilakukan dengan menghubungkan 4 titik pada berbagai konsentrasi yaitu 0,5, 1, 2, 5, dan 10 mikrogram per mililiter dari standar tocopherol dengan kemurnian 96%, sehingga didapatkan deret standar dengan konsentrasi 0,48, 0,96, dan 1,927. Terus 4,8 dan 0,9 mikrogram per mililiter. Persamaan kurva kalibrasi tocopherol adalah 1,7908091 ditambah dengan 4.402,4.227 kali dengan nilai koefisien korelasi R 0,9999991. Koefisien korelasi yang semakin mendekati nilai 1 menyatakan hubungan yang semakin linear antara konsentrasi dengan luas puncak kromatografi yang dihasilkan. Nah,
Lalu, UPK diketahui dengan membagi hasil kadar standar yang terukur dengan kadar sebenarnya dan didapat rata-rata nilai UPK sebesar 95,8%. Hasil tersebut sudah masuk ke dalam rentang recovery faktor untuk analisis vitamin E yakni 90% sampai dengan 110%. Maka analis atokoferol di sini sudah dikatakan akurat sampel. Kadar atokoferol dari masing-masing sampel dihitung berdasarkan luas puncak yang diperoleh kadar tokoferol yang diperoleh dari metode ekstraksi dan KEMPA dengan variasi suhu 40 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius. Uji statistik dengan uji person dan sudah juga uji